Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korosi, khususnya stress corrosion cracking. Korosi berasal dari bahasa Latin cordere yang berarti menggerogoti, yaitu terjadinya degradasi pada suatu material akibat kimia, material atau lingkungannya. Karat merupakan bagian dari korosi yang hanya terjadi pada besi logam yang bereaksi dengan lingkungan, seperti air dan udara luar. Pembahasan korosi melibatkan berbagai hubungan atau seluruh bagian dari disiplin ilmu tersebut. Proses terjadinya korosi pada suatu material merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, di mana kita hanya dapat mengurangi ataupun memperlambat prosesnya. Pendekatan secara teknik yang dilakukan dalam mengkaji sifat korosi telah membantu para peneliti dan untuk mengungkapkan secara detail karakteristik dan sifat-sifat korosi, sehingga telah ditemukan berbagai teknologi dan sistem dalam mengendalikan korosi serta efek samping dalam ditimbulkannya. Hal ini telah mampu menurunkan kerugian pada peneliti telah berhasil menemukan berbagai variasi material yang kebal terhadap korosi tertentu sesuai dengan kegunaannya, sehingga secara langsung telah memberikan kontribusi yang besar bagi perlengkapan industri. Salah satunya bentuk korosi dari beberapa bentuk korosi yang lain yang merupakan stress corrosion cracking. Pengertian stress corrosion cracking sendiri merupakan pertumbuhan pembentukan letakan dalam lingkungan korosif. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan yang tak terduga dan tiba-tiba pada paduan logam. Biasanya ulat mengalami tegangan tarik, terutama suhu tinggi. SSC sangat spesifik secara kimiawi, di mana pada paduan tertentu cenderung mengalami SSC ketika sejumlah kecil lingkungan kimia yang menyebabkan SSC untuk paduan tertentu seringkali bersifat korosif. Oleh karena itu, bagian logam dengan SSC dapat terlihat tampak cerah dan mengkilap, sementara di sisi yang letakkan mikroskopis, faktor ini membuat SSC tidak terdeteksi sebelum terjadinya kegagalan. SSC sering berkembang pesat dan lebih umum di antara paduan logam murni. Di sini ada keterangan bahan. Logam merupakan baja karat austenik tertentu pada aluminium terletak pada adanya klorida yang membatasi kegunaan baja dengan karat austenik untuk menampung air dengan kandungan klorida lebih dari beberapa bagian per juta suhu di atas 50 derajat Celcius. Letak baja ringan dengan adanya alkali, misalnya retak pada boiler, dan korosi tegangan kaustik. Paduan tembaga dalam larutan amoniak atau retakan musim. Baja tarik tinggi telah diketahui dengan cara tak terduga rapuh di berbagai lingkungan berair, terutama ketika klorida hadir. Yang kedua ada polimer. Proses serupa retak stres lingkungan terjadi pada polimer ketika terkena pelarut atau bahan kimia agresif seperti asam dan alkali. Seperti halnya logam, serangan terbatas pada polimer tertentu dan bahan kimia tertentu. Jadi polikarbonat sensitif terhadap
serangan alkali, tapi tidak oleh asam. Di sisi lain, polimer mudah terdegradasi oleh asam dan SSC mungkin merupakan mekanisme kegagalan. Polimer rentan terhadap retak stres lingkungan, di mana agen penyerang tidak selalu menurunkan bahan secara kimia. Film sensitif terhadap degradasi oleh asam, proses yang dikenal sebagai hidrolisis, dan cetakan nilon akan retak ketika diserang oleh asam kuat. Sebagai contoh, permukaan retak dari konektor bahan bakar menunjukkan pertumbuhan retak yang progresif dan serangan asam di titik puncak akhir polimer. Dalam hal ini, kegagalan disebabkan oleh hidrolisis polimer melalui kontak dengan asam sulfat yang bocor dari aki mobil. Next, ada keramik. Efek ini secara signifikan kurang pada umumnya. Keramik yang biasanya lebih tahan terhadap serangan kimia, meskipun berubah fase pada umum terjadi pada keramik di bawah tekanan, ini biasanya menghasilkan ketangguhan daripada kegagalan. Lihat zirconium dioksida. Studi terbaru menunjukkan bahwa kekuatan pendorong yang sama menghasilkan mekanisme pengerasan dan meningkatkan oksidasi cerium reduksi, menghasilkan pertumbuhan retak yang lambat dan kegagalan spontan pada badan keramik padat. Selanjutnya ada kaca. Perambatan retak subkritis pada kaca terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, kecepatan perambatan efek meningkatkan dengan kelambatan sekitar area reaksi yang tingkatkan tegangan antara kaca dan air. Wilayah kedua, kecepatan perambatan retak dikendalikan difusi dan bergantung pada di mana retakan kimia dan diangkut ke ujung retakan. Wilayah ketiga, perambatan retak tidak tergantung pada lingkungannya. Setelah mencapai intensitas tegangan kritis, bahan kimia selain air seperti amonia dapat memiliki situs donor elektron, situs donor proton. Nah, gambar 2.4 ini pengaruh faktor reaksi elektrokimia dan mekanisme terhadap kerusakan SSC pada material yang sensitif. Daerah arsiran yang menunjukkan transisi dari faktor penyebab yang sebelumnya didominasi oleh faktor elektrokimia berupa berbagai faktor mekanis. Pemisahan yang tepat antara tingkat inisiasi dan progresi yang sangat sulit dilakukan pada pengujian eksperimen. Gambar 2.4 menunjukkan proses SCC periode inisiasi, progresi, dan kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor mekanis dan elektrokimia. Ditunjukkan bahwa peran dari tegangan pada mulanya diabaikan, sementara faktor elektrokimianya sangat dominan merusak lapisan pelindung pada permukaan logam. Inisiasi SSC pada mulanya diakibatkan serangan elektrokimia sehingga merusak lapisan daerah pelindung daerah A tadi. Selanjutnya terbentuk format plate corrosion dari akibat terbentuknya konsentrasi tegangan. Maka plate tersebut berubah menjadi inisial SSC daerah B. Pada keadaan ini peran tegangan menjadi dominan, di mana inisiasi retak berubah menjadi retak yang semakin dalam atau menjalang seiring dengan peningkatan tegangan yang terjadi hingga material mengalami kegagalan SSC di daerah C. Jika tegangan tidak terdapat pada benda uji, hubungan retak menjadi sangat lambat atau lumpuh. Daerah transisi menunjukkan batas inisiasi atau progresi, di mana pada kondisi ini progresi retak dapat saja merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi SSC. Yang pertama, faktor lingkungan seperti temperatur, tekanan, jenis larutan, terus konsentrasi larutan, pH, potensial,
Terus juga ada elektrokimia dan viskositas. Faktor mekanis seperti kondisi tegangan dan bentuk pembebanan. Struktur material seperti komposisi paduan atau kondisi metal. Kerusakan cenderung transgranular, meski intergranular juga ditemui pada logam yang umumnya digunakan pada sistem pendingin. Dapat mengalami keretakan akibat tekanan, termasuk austenite stainless steel seri 300 dan kuningan. Karena keretakan dari stainless steel terhadap SSC meningkatkan seiring peningkatan temperatur. Kebanyakan laboratorium SSC dari stainless steel dilakukan temperatur di atas 300 derajat F. Sangat sulit menimbulkan keretakan pada temperatur di bawah 200 derajat. Karena alasan ini, SSC stainless steel belum diamati secara luas pada sistem pendingin. Klorida merupakan kontributor utama dari SSC stainless steel. Konsentrasi yang lebih tinggi pada klorida dihasilkan dari kandungan yang tinggi pada klorida atau siklus konsentrasi yang tinggi akan meningkatkan keretakan. Meskipun air berpengaruh rendah tidak menimbulkan keretakan, SSC dari stainless steel juga dapat terjadi dalam sistem pendingin. Pada keretakan kuningan, ion amonium merupakan penyebab utama dari SSC. Sangat sedikit kerusakan yang dilaporkan ketika amonia tidak ada. Untuk kesimpulannya, kegagalan SSC sangat dipengaruhi oleh tegangan, lingkungan, dan struktur material. Dalam kombinasi ketiga faktor ini sering terjadi penyebab terjadinya kegagalan SSC. Faktor elektrokimia juga dominan merusak lapisan pelindung pada permukaan logam. Inisiasi SSC pada mulanya diakibatkan serangan elektrokimia sehingga merusak lapisan pelindung pada gambar 2.4 ini. Keretakan di stainless steel terhadap SSC meningkat seiring peningkatan temperatur. Tempat paling mudah terjadinya SSC atau keretakan di mana aliran air terbatas. Hal ini dikarenakan akumulasi konsentrasi senyawa pada korosi pada area ini. Sebagai contoh, klorida dapat mengalami pemekatan lebih dari 100 ppm di dalam sebagian besar air hingga naik menjadi 10.000 ppm. Deposit merupakan tempat inisiasi karena keretakan terjadi di bawahnya. Untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian dan menghindari terjadinya kegagalan pada material sejenis pemakaian, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, lakukan perhitungan beban aktual pada suatu konstruksi komponen yang terbuat dari baja nitrat austenite yang memperoleh besaran tegangan terjadi. Yang kedua, pada kondisi larutan glicerol yang mengandung konsentrasi lebih dari 50 ppm klorida, tegangan sebesar 0,5 IS, 150 derajat Celcius, temperatur material IC304 dapat digunakan. Namun jika tegangannya 0,7, sebaiknya menggunakan IC316. Pada kondisi larutan glicerol yang mengandung konsentrasi 6000 ppm klorida, maksimum tegangan sebesar 0,5 IS, 150 derajat Celcius, temperatur material IC304 tidak dapat digunakan, dan sebaiknya menggunakan IC316. Namun pada tegangan 0,7 menggunakan IC316, di mana material ini dapat digunakan hingga instalasi klorida 9000 ppm dan tegangan maksimum 0,5 IS. Untuk mendapatkan nilai Russell SSC perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan ragam variasi temperatur dan tegangan untuk material ini.
sehingga dapat lebih bermanfaat untuk bagi kalangan industri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dikoreksi, atau salah tafsiran mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.